Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Washolatu ala anbiyahi wa mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin ajmain amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ditanjik bang. Halo. Di sini saya akan menceritakan tentang perdamaian. Perdamaian adalah keinginan setiap manusia. Maka dari itu terkadang yang menjadi asbab kita senantiasa orang beragama Islam. Contoh dari bang. Belum. Makna perdamaian yang harus dijadikan referensi yaitu perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif adalah situasi di mana tidak ada perang, dan perdamaian positif adalah situasi ketika kita ada kekerasan, baik kekerasan langsung, kekerasan struktural maupun kekerasan intelektual. Yuk, perdamaian negatif dan perdamaian positif ialah di masa perang orang mati karena peluru. Di masa damai orang mati karena tidak bisa makan. Kedinginan, tidak punya tempat tinggal ketika musim salju. Orang mati karena miskin, tidak punya akses pada pelayanan mata pencarian yang layak. Perang itu disebut sebagai kekerasan langsung, sedangkan kemiskinan, pemenggaraan sosial, dan lain-lain. Perdamaian negatif adalah ketiadaan perang seperti yang ada di Aceh. Perdamaian positif bukan sekedar tidak ada perang, tapi juga tidak ada ketidakadilan sosial. Karena yang layak disebut aktivitas perdamaian, bukan sekedar mereka yang bekerja di wilayah perang guna mendamaikan yang berakar. Namun, persoalan yang dihadapi setelah konflik perlu menjadi catatan pihak pemerintah dan Badan Registrasi Aceh, terutama untuk memberantas kemiskinan dan pemiskinan yang sering menjadi bom waktu meletusnya konflik baru di kemudian hari. Pemberian modal usaha merupakan langkah tepat untuk menghilangkan bom waktu yang terkait dari hari ke hari, membutuhkan biaya hidup, dan para pengangguran sangat cepat menerima ajakan untuk melakukan perlawanan dengan kekerasan. Apalagi kalau haknya dirampas, perlawanan seperti punya keabsahan, sehingga pemberian modal menjadi langkah yang tepat untuk menyelesaikannya. Kedua, Birrul Walidain, bagian dalam etika Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti berbuat kepada kedua orang tua. Yang mana berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya fardu, wajib, ain bagi setiap muslim. Contoh-contoh dari Birrul Walidain: tidak membantah perintah kedua orang tua kecuali yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang tua. Orang tua sudah meninggal, tetap menjaga silaturahmi dengan kerabat-kerabat yang ada di sekitar orang tua. Contoh-contoh Birrul Walidain. Yang ketiga, tidak memberikan julukan yang buruk, bersikap baik, jujur, amanah, dan taat, berkata baik dan tidak menjawab jika dinasihati kedua orang tua. Birrul Walidain Rasulullah. Sikap dan perilaku yang menunjukkan Birrul Walidain: 1. Mengikuti segala nasihat yang baik dan berusaha menyenangkan hatinya. 2. Selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bergaul dengan kedua orang tua dengan cara yang baik. Dan 4. Merendahkan diri dan tidak bersikap sombong kepada keduanya. 5.
Apabila orang tua sudah meninggal, maka seorang anak harus memohon ampun kepada Allah. 6. Membantu orang tua dalam selain segala hal, baik dalam pikiran, tenaga maupun finansial. Cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan sendiri yakin munculnya perasaan mencintai oleh warga negara yang negaranya dengan sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, serta melindungi tanah airnya dari segala ancaman yang ada di sekitarnya. Contoh-contoh cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari: belajar bersungguh-sungguh, membeli dan menggunakan produk dalam negeri, serta mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadinya. Taat membayar pajak, tidak golput, berpartisipasi, ikut dalam pemilu, menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, dan tidak rasis. Bertakwa dan berbuat baik kepada Tuhan. Sesuai dengan sila pertama, dalam Pancasila, kita senantiasa fokus kepada Tuhan dan menjalankan kewajiban beribadah kepadanya. 2. Berbuat baik kepada orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain, baik itu keluarga, saudara, atau orang yang tidak dikenal. 3. Bangsa sebagai bangsa Indonesia. Cinta sikap tanah air dibuktikan dengan rasa bangga sebagai bagian dari penduduk Indonesia. Rasa bangga berarti merasa mempunyai cinta tanah air dan menampilkan identitas sebagai rakyat Indonesia. 4. Menjaga nama baik bangsa Indonesia. Dengan mempunyai rasa cinta tanah air, secara otomatis kamu akan menjaga nama baik Indonesia di mata dunia. Menjaga nama baik bangsa bukan hanya dilakukan oleh pejabat atau para atlet yang sudah meraih berbagai penghargaan. 5. Menggunakan hak pemilih dan pemilu. Indonesia merupakan negara demokrasi dan pemilihan merupakan salah satu wujud demokrasi di Indonesia. Sudah selayaknya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihannya untuk berpartisipasi dalam pemilu. 6. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Dalam hal ini, kita bisa membuktikannya dengan menaati peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini paling sederhana adalah menaati perkataan orang lain, terutama orang tua sendiri. 7. Memberikan inspirasi yang membangun bangsa. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan dan memberikan partisipasinya untuk kemajuan bangsa. 8. Menjaga fasilitas umum. Setiap daerah mempunyai fasilitas publik atau umum sebagai warga negara yang cinta tanah air. Sudah seharusnya kita menjaga semua fasilitas tersebut. Fasilitas dapat digunakan untuk memudahkan kebutuhan manusia, sehingga jika fasilitas tersebut dirusak, otomatis akan merugikan masyarakat juga. Sehingga kita harus menjaga semua fasilitas yang sudah ada yang disediakan oleh pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.